Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Program baru dari Muslim Journey. Nah, nama program ini adalah Podeo, podcast video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Sobat Mojo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Sobat Mojo berada. Alhamdulillah kali ini bertemu lagi bersama saya Ilham Pradipta di program Podeo, podcast video, di mana kali ini kita akan ngebahas masalah perjalanan entrepreneur sahabat kita nih. Nah, saat ini di samping saya sudah ada pengusaha muda yang merintis kopi-kopian yang sedang marak di Indonesia. Tapi sebelum kita mulai wawancara beliau, subscribe dulu channel YouTube Muslim Journey dan jangan lupa like video ini. Dan jika kamu rasa video ini bermanfaat, silakan bagikan kepada sobat Mojo yang lainnya. Oke, sekarang kita tanya ke Bang Jody. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jody, apa kabar Bang? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi sehat ya. Jadi gimana nih Bang, tentang maraknya usaha kopi di Indonesia menurut Bang Jody nih? Bismillah. Sebenarnya maraknya kopi ini udah cukup lama ya. Nggak baru setahun 2 tahun. Bisa dibilang 10 tahun belakangan ini juga udah mulai marak. Tepatnya di sekitar 2013 tuh orang udah mulai hype banget sama kopi, udah geek banget sama kopi, udah mulai mengenal apa itu single origin, jadi lebih aware banget sama kopinya. Terus belakangan ini marak dengan kopi-kopi yang lebih pakai susu dicampur gula gitu-gitu. Soalnya kalau kita tarik beberapa tahun yang lalu, kopi-kopi seperti itu belum ada sih sebenarnya. Kopi itu kan hype-nya baru ketika ada logo hijau bunder itu kan. Iya, Bang suka nongkrong sama orang-orang ya. Nah, iya betul. Bang Jody sendiri ini sejak kapan merintis usaha kopi ini? Brandnya apa Bang namanya Bang? Orca Coffee. Orca Coffee. Jadi Orca Coffee ini berdiri dari tahun berapa? Lebih tepatnya kurang lebih setahun yang lalu, 2019. Saya berdua sama partner. Jadi dulu kebetulan saya juga masih bekerja di salah satu coffee shop sebagai konsultan coffee shop. Akhirnya teman saya ini, karena kita sama-sama suka ngopi, akhirnya dia bilang, kenapa sih kita nggak bikin coffee shop bareng aja? Toh kita sama-sama Muslim dan kita bisa bikin coffee shop yang insya Allah syar'i tanpa ada unsur musik dan lain-lain. Terus dari situ setelah istikharah beberapa lama muncul tuh rasa, oh iya bener juga ya kenapa gue nggak bikin dengan konsep yang syar'i, karena jarang banget sih coffee shop syar'i yang tanpa musik, terus lebih kecil ikhtilatnya. Di sini kayak kita walaupun coffee shop ini masih dibilang baru ya, tapi kita benar-benar serius banget tentang kopinya. Kayak kita memilih biji kopinya dengan serius, kita sortir, terus dari pemilihan susu segala macam kita benar-benar pakai insya Allah yang terbaik dan insya Allah halal semua. Oke, jadi awalnya dari tahun 2019 berdirinya dan sekarang udah mau setahun. Udah mau setahun ya. Tadi juga yang bikin beda Orca Coffee ini dengan beberapa coffee shop yang lain adalah biji yang terbaik. Iya. Terus juga bahan pokoknya yang memang sudah dipilih dari tim Orca Coffee. Nah, Orca Coffee sendiri ini artinya apa sih Bang? Filosofinya nih menurut Bang Jody? Orca itu sebenarnya kita ambil dari bahasa Swedia, artinya energi. Dimana dalam bahasa kopi pertama kali ditemukan di Ethiopia. Itu biasanya orang Arab menyebutnya kohwa. Kalau nggak salah kohwa itu salah satu energi juga. Jadi kopi itu pertama kali ditemukan juga disebutnya minuman setan karena emang bikin menambah energi. Karena nemuin kopi itu pertama kambing. Jadi ada satu penggembala di Ethiopia, dia nemuin biji kopi, si kambingnya nemuin biji kopi, terus kambingnya kayak joget-joget sendiri.
Oke, jadi sejarah kopinya itu tadi ditemuin sama kambing. Kambing. Jadi kambing nggak sengaja makan biji itu ya, biji yang dulu belum tahu namanya apa, terus dia joget-joget. Joget. Nah kalau Bang Jody sendiri nih usianya sekarang berapa Bang ya? 24 tahun. 24 tahun sudah memiliki usaha coffee shop sendiri. Saat yang Orca Coffee ini partner atau memang sendiri? Partner. Partner ya, tapi setidaknya ya udah memiliki usaha. Terus sudah menikah? Udah alhamdulillah. Masya Allah, 24 tahun sudah menikah, sudah memiliki usaha sendiri. Terus kalau ketika membangun Orca ini ada kesulitan nggak Bang? Maksudnya mungkin biasanya orang kalau bisa buka usaha kan pendanaan pasti ya, terus kayak memilih partner, mencari SDM, terus memilih lokasi gitu. Nah itu ada tantangan tersendiri nggak ketika membuka Orca Coffee ini? Membuka Orca Coffee itu sebenarnya cukup banyak ya. Pertama dari SDM, terus kita memilih biji kopinya juga nggak cepat kita nemuinnya. Jadi sebelum kita buka, kita udah punya biji kopi sendiri nih yang menjadi patokan yang ada di sini, host blend. Kita itu nyari cukup lama sampai akhirnya kita ketemu sama itu, sama beans yang kita mau sesuai karakter yang kita suka. Selain itu dari SDM karena cukup banyak juga sih, karena kita di sini cari baristanya yang nggak pernah ngerokok. Kenapa tuh Bang? Karena gini, pengalaman saya kerja di coffee shop ya, kalau barista yang ngerokok biasanya walaupun nggak semua, dia lagi ngerokok di depan, teman-temannya di bar lagi rame banget, tapi dia tetap asik dengan rokoknya itu. Oh, saya pikir ada pengaruh sama kualitas kopi. Oh ada, jelas. Jadi udah seperti itu, dia datang ke bar lagi, melayani tamu dengan mulut yang bau rokok. Itu kan nggak enak banget. Ditambah kalau dia ngerokok, kemungkinan dia bikin kopinya bisa nggak seenak rasanya. Iya, ya, rasanya berpengaruh. Ya. Jadi kalau saya kurang paham dengan coffee shop ya. Jadi ketika mengolah kopi untuk pelanggan atau customer itu pasti dicicip dulu sama. Iya, harus dicicip dulu. Oh, jadi itu mempengaruhi Bisa. barista itu ya. Oke, jadi itu susah aja nyari SDM kayak gitu ya berarti. Lumayan susah di sekarang di Jakarta. Itu kesulitan atau tantangan dari Orca Coffee sendiri? Keuangan sih. Keuangan ya. Oke. Awal ketika mendirikan coffee shop ini butuh modal berapa sih Bang? Lumayan ya, karena kebetulan kita juga ada investor juga, sempat ada, sekarang pun masih ada investor, itu bisa sampai ratusan juta juga sih, lumayan. Ratusan juta? Iya, karena kita mahalnya di equipment. Ya seperti alat-alat yang harus buat apa namanya, nge-green ya? Apa sih? Iya. Dari mesin kopinya, kopi ya? grindernya, grindernya Grinder. juga kita harus pakai yang bagus juga. Soalnya untuk mempengaruhi si kopi itu sendiri sih. Oke. Jam operasionalnya di Orca Coffee ini? Kalau yang di Blok A itu dari jam... Oh iya, sorry. Jadi ada berapa cabang Bang? Oh ada 2, Masya Allah. Yang pertama yang mana? Ini pertama, yang di Blok, ini Blok A ya. Kalau yang satu lagi? Di Ben Hill. Ben Hill, oke. Jadi ada 2 toko sekarang ya. Itu berdirinya barengan? Enggak. Yang di Ben Hill lebih lama. Setelah ini jauh jaraknya sebulan, 2 bulan? Lebih. Kurang lebih 6 bulanan. 6 bulan. Baru di Ben Hill buka. Oke, jam operasional Bang, balik lagi. Kalau untuk di Blok A kita dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Jam 7 pagi ya? Iya. Kenapa lebih dari 12 jam? Di sini kita juga pakai shiftnya 2 shift. Jadi 8 jam kerja. Terus kenapa kita ngejar pagi? Karena kebetulan kita dekat sama MRT kan. Di daerah sini tuh banyak kos-kosan orang. Jadi ngekos. Iya, jadi siap berangkat. Ada yang beli. Banyak juga sih yang jam 7 tuh udah beli kopi untuk dia ke kantor ya, take away. Kalau yang di Ben Hill? Di Ben Hill buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Karena kita di Ben Hill di dalam food court. Oh, ngikutin jam. Iya, operasional food court. Operasional food courtnya jam 11 pagi. Jam 11 pagi. Sampai jam 11 malam. Ya. Tapi di perkantoran? Area perkantoran situ sih. Oh, daerah Ben Hill. Iya, daerah Ben Hill. Nah, untuk omsetnya sendiri nih, Bang Jody, untuk Orca ini,
Ini kepisah berarti ya, omset Bisa. yang di Blok A sama omset yang di Benhil. Kalau di Blok A sih alhamdulillah udah mencapai kurang lebih 1 jutaan lah per hari. Benhil Kalau di Benhil bisa lebih juga lah juga ya. Masya Allah. Jadi itu per hari ya. per hari. Buka 30 hari, nggak ada liburnya. Buka terus kecuali Jumat buka. Cuma kita setiap jam sholat tutup. Jam sholat tutup. Oke. Dan untuk Sobat Mojo yang mau ke sini, itu lebih prefer makan di tempat apa take away? Kalau dari Bang Jody, menurut Bang Jody ini? Kita lebih menyarankan untuk di sini sih. Karena sebenarnya Orca Coffee kita buat juga untuk orang berinteraksi. Jadi sekaligus kita mengedukasi tentang kopinya ke customer. Banyak beberapa customer yang tadinya nggak suka kopi, yang biasa minum coklat doang. Setelah kita edukasi, kita jelasin kopi itu nggak pahit segala macam. Hampir setiap hari sekarang mesannya kopi terus. Harga range-nya tuh di Orca Coffee ini berapa? Dari paling murah berapa sama paling mahal Kita berapa? paling murah 15.000, paling mahal 30.000. 15.000 tuh untuk jenis kopi Espresso. espresso. Kalau yang tadi berapa? 30. 30.000 tuh biasanya untuk kayak hazelnut latte, Oh, yang es udah mix coklat, gitu ya. iya. Oke. Jadi dengan berdirinya tadi baru ya, belum sampai setahun. Belum sampai setahun. Apalagi di Ben Hill ya. Iya, Dia berdirinya 6 bulan setelah ini 6 bulan jalan, berarti di sana juga usianya baru 6 bulanan kurang kali. iya 6 bulan kurang. Sudah memiliki 2 cabang, usianya masih muda. Insya Allah. Omsetnya berarti kalau di total itu sekitar 2 jutaan per hari. Jumlah karyawan SDM? Karyawan kurang lebih 7 orang. 2 tempat itu? 2 tempat. Dan dibagi shift, 2 shift gitu? 2 shift. Oke. Nah, terakhir nih, Bang Jody, pesan buat pengusaha muda atau Sobat Mojo yang lagi mulai merintis usahanya, kira-kira dari Bang Jody apa nih? Yang terpenting niat jujur ke Allah. Kita mau buka usaha itu sebenarnya buat apa? Kalau ya benar, kalau kita untuk sekedar bikin usaha untuk menghasilkan uang, insya Allah bisa dikasih sama Allah. Tapi kan semua perbuatan tergantung niatnya. Kalau kita niatkan untuk sekaligus ibadah, terus untuk menghidupi keluarga kita, insya Allah itu jauh lebih berkah sih dibandingkan kita hanya mencari uang, cuma mencari uang aja. Jadi itu yang membuat Bang Jody sampai saat ini tuh semangat ya, Insya Allah. dan sampai akhirnya memiliki 2 cabang ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Target Bang, ada target nggak? Berapa cabang? Targetnya tuh kita mau buka Tahun ini deh mau buka berapa cabang lagi? 2 sih, 1 toko lagi sama satunya tempat ngerosting kopi. Oke, membuka kesempatan buat ada kerjasama untuk Sobat Mojo yang tertarik buat Kerjasama sih bisa, kita lebih tepatnya kayak mitra gitu ya. franchise gitu Iya. ya. Oh, Tapi bukan franchise juga, maksudnya jadi kayak kerjasama ya. Kerjasama. Gue mau buka juga nih di dekat daerah rumah gue nih. Sistemnya gimana gitu ya? Oh, paling kita hubungin via ini aja sih, kontak person aja nanti. ini udah ada di ojek online? Udah ada alhamdulillah. Dua-duanya ya? udah. Oke, Sobat Mojo yang di sekitaran apa tadi Blok A, Blok A sama atau di Ben Hill bisa langsung pesen aja kopi favorit kalian di Orca Coffee. Menunya bisa langsung cek aja lah ya di apa namanya ojek online yang ada makanannya. Oke, mungkin itu aja dari saya Ilham Radipta. Tadi kita udah sempet nanya-nanya banyak hal kepada Bang Jody bahwa usaha itu balik lagi ke niatnya. Jadi nggak hanya nargetin masalah uang, tapi juga kita bisa memulai dari apa yang bisa kita berikan kepada orang terdekat kita, berkah dari Allah. Dan juga jangan sampai lupa apa tadi Bang? Tetap ibadah ya kepada Allah ya. Mungkin itu aja program Podio hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Mojo dan semoga memberikan inspirasi buat para Sobat Mojo yang sedang merintis usaha. Dan jangan lupa jika kamu suka sama video ini, klik subscribe channel YouTube Muslim Journey dan juga klik like. Dan jangan lupa juga bagikan kepada sobat kamu yang lain. Apalagi kalau kamu kenal sama para pecinta kopi di Orca Coffee. Mungkin itu aja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.